Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan pendaftaran P3K untuk jabatan tenaga kesehatan. Kemarin sudah kita bahas tenaga teknis dan tenaga kependidikan. Hari ini ingin berbagi mengenai tenaga kesehatan. Persyaratan apa saja yang diwajibkan untuk jabatan tenaga kesehatan dan siapa saja yang berhak mendaftar untuk P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kita lihat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Langsung kita lihat di bagian keputusan surat ini. Apa tujuan dibahas surat ini? Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Yang ke-1, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022 terdiri dari yang A. Tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data ataupun database pada Badan Kepegawaian Negara. Ini berarti yang berhak mendaftar tenaga P3K untuk jabatan tenaga kesehatan yaitu bagi tenaga K2. Tenaga K2 yang sudah terdaftar di database BKN memang sebagai tenaga kesehatan. Yang B, tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam kurung SISDMK Kementerian Kesehatan. Yang ke-B yaitu bagi tenaga-tenaga kesehatan yang memang sudah terdaftar di sistem informasi ataupun di database sumber daya manusia di Kementerian Sosial. Ini dua jenis ini yang bisa melamar sebagai calon tenaga P3K bidang kesehatan tahun 2022 ini. Hanya ada dua database ini, pedomannya yang pertama K2 yang memang dari dulu sudah menjadi tenaga honorer. Yang B yaitu bagi tenaga kesehatan yang sudah terdaftar di Sistem Informasi SDM Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Baik, kita lihat lagi. Yang kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi ataupun SDR terlampir. Ada juga tenaga kesehatan yang memang diwajibkan untuk melampirkan SDR. Yang ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan SDR. Ada dua jenis tenaga kesehatan yang tidak disyaratkan SDR. Yang pertama, administrator kesehatan. Yang B, entomolog kesehatan. Ya, ada dua tenaga kesehatan ataupun di bawah Kementerian Kesehatan yang tidak mensyaratkan SDR. Yang keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman ketentuan sebagai berikut. Ke-1 yaitu berarti yang kategori 2 dan B tenaga yang sudah terdaftar di sistem informasi. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk
jenjang madya. Ini ada beberapa jabatan yang memang diwajibkan ataupun ada persyaratan berapa sudah pengalaman bekerja. Ada kalau ahli madya itu 5 tahun, kalau jenjang ahli muda 3 tahun, dan ahli pertama 2 tahun. Yang B, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Baik, kita lihat. Yang kelima, masa kerja Pak pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas. Yaitu kalau kita bekerja di Puskesmas, yaitu pelamar harus memiliki pekerja ataupun pengalaman kerja di bidang Puskesmas. Itu ditandatangani oleh Kepala Puskesmas surat keterangan kita memiliki pengalaman kerja. Yang B, Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit. Kalau kita bekerja di rumah sakit seperti di rumah sakit tingkat kabupaten, itu surat pengalaman kerjanya harus ditandatangani oleh kepala rumah sakit. Yang C, pejabat pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Yang D, pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator atau kepala divisi yang membidangi SDM. Baik, kita lihat langsung jabatan-jabatan apa saja yang memang diwajibkan STR. Kita lihat di sini. Tentang pembobotan nilai yang ke-12, tentang penilaian, kita lihat tentang kepenilaian. Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum ke-8, yaitu A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Nanti di saat ujian kita lihat ujiannya tetap sistem CAT seperti kita mengikuti ujian CPNS yang kemarin-kemarin, tetapi di dalam penilaiannya yaitu satu jawaban nilai benar yaitu mendapatkan nilainya 5. Yang B, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Untuk manajerial kompetensi, kalau teknis nilainya 5, tetapi kalau manajerial kompetensi yaitu bobot nilainya 1 sampai 4. Yang C, untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Dan ada wawancara. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Jadi ada wawancara untuk tenaga kesehatan. Ini di ke-13, di poin ke-13. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 adalah 690. Ini paling tinggi. A. 450 untuk kompetensi teknis, 200 untuk sosial kultural, dan 40 untuk nilai wawancara. Maka jadinya nanti 690. Kita lihat jabatan apa saja yang memang diwajibkan STR. Kita lihat
Ini jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Nanti bisa dibaca sendiri. Dokter pendidikan klinis, dokter ahli, dokter gigi ahli, psikolog klinis ahli, perawat ahli, perawat terampil. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada, kalau di sini nanti berarti disyaratkan harus memiliki SDR dan keterangan SDR dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya. Nanti bisa dilihat ada berapa jabatan yang ada 53 jenis jabatan di tenaga kesehatan yang bisa melamar untuk sebagai tenaga P3K. Ada 3 jenis jabatan yang tidak mensyaratkan SDR. Yang pertama administrator kesehatan ahli, yang kedua yaitu entomolog kesehatan ahli, yang ketiga yaitu entomolog kesehatan terampil. Ada 3 jenis jabatan yang tidak disyaratkan melampirkan SDR. Yang lainnya, 50 jabatan lainnya harus memiliki SDR. Kita lihat. Sampai ini ada juga golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini masalah nanti berapakah gaji yang kita dapatkan kalau kita menjadi seorang pegawai P3K di bidang kesehatan. Untuk dokter, kalau dokter ahli pertama yaitu golongannya golongan 10, nanti bisa dilihat golongan 10 berapa minimal gaji yang didapatkan. Sudah pernah saya bagikan video sebelumnya mengenai gaji P3K. Jadi kalau dokter golongannya 10, kalau ahli pertama, kalau ahli muda 11, kalau ahli media 13 golongannya. Nanti bisa dilihat sendiri dan dibaca-baca mengenai golongan ataupun gaji yang akan didapatkan kalau Bapak Ibu menjadi seorang tenaga P3K di bawah Kementerian Kesehatan. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.